Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmat Allah. Pada siang hari ini kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, kesempatan untuk mempelajari kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah, tauladan dan panutan. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan berada dalam kebaikan, kebahagiaan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita kembali membahas atau melanjutkan pembahasan kita yang pernah kita bahas dahulu, yaitu 10 hak dalam Islam atau hak-hak yang merupakan fitrah. Dalam bahasa Arabnya judulnya hukukun da'al ilaihal fitrah, hak-hak yang fitrah mengajak kepadanya, wa qarraraha asy-syari'ah, dan syariat menetapkannya. Ada 10 hak, ya. Pertama adalah hak Allah. Hak pertama adalah hak Allah. Yang kedua hak Rasulullah. Yang ketiga hak kedua orang tua. Yang keempat hak anak. Yang kelima hak kerabat. Yang keenam hak suami istri. Yang ketujuh hak pemimpin dan rakyat. Yang kedelapan hak tetangga. Yang kesembilan hak seluruh kaum muslimin. Hak seluruh kaum muslimin. Yang kesepuluh hak non muslim. Karena sudah lama, maka kita akan ulang lagi dari hak yang pertama, hak Allah. Yang pertama adalah hak Allah. Kalau dikatakan hak, berarti bagi kita adalah kewajiban. Kita menunaikan hak Allah, berarti kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Bagi Allah adalah hak yang ia terima, bagi kita ada kewajiban. Hukuk, ada dua istilah yang dikenal dalam bahasa Arab, hukukun wa wajibat. Hukuk adalah hak-hak dan wajibat dan kewajiban. Hak adalah suatu yang diterima. Wajibat adalah suatu yang ditunaikan. Maka hak yang pertama, yang teratas, yang perlu kita tunaikan adalah hak Allah. Ini hak yang terbesar. Hak di atas segala-gala hak. Hak yang teratas. Hak Allah. Hak Sang Pencipta. Yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha segala-galanya.
kenikmatan yang kita dapatkan itu datang darinya. Segala kebaikan yang kita terima itu datang darinya. Dialah yang maha hidup. Langit dan bumi berdiri dan tegak sebabkan dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, menyempurnakannya. Hak Allah yang telah, di mana Allah telah memedara kita dengan nikmatnya ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita. Kita tak punya apa-apa, tak punya kemampuan, tak punya ilmu, dan tak punya apa-apa. Bayangkan. Oleh karena itu, Allah yang memberikan nikmat. Ketika seorang bayi dikeluar dari perut ibunya, ketika itu bayi tadi tidak mengetahui apa-apa. Dan ini yang Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini dalam surah An-Nahl ayat 78. An-Nahl ayat 78 yang menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Yang tahu kita nangis. La ta'lamuna syai'a. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan fungsi anggota tubuh kita. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita, tidak tahu apa-apa, seiring dengan bertambahnya waktu, ya, Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Apabila tiga hal ini berfungsi, maka berfungsilah kehidupan kita. Pendengaran berfungsi, penglihatan berfungsi, hati berfungsi. Ini semuanya adalah nikmat Allah. Sekiranya Allah menghalangi kita, ya, dari kita mendapatkan hak kita, niscaya kita tak bisa apa-apa. Kita akan binasa, kita akan mati. Laulah bukan Allah menyelamatkan kita ketika bayi, tentu akan binasalah kita. Begitu besar, ya, nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan. Maka Allah tidak minta kepada kita. Allah tidak minta rezeki kepada kita. Allah tidak minta harta kepada kita. Karena kita yang Allah berikan rezeki. Kayak yang Allah katakan dalam surat Toha, ya, ayat 132, la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Ini kata Allah. Kenapa? Kalau Allah Maha Kaya. Nahnu narzuquka. Kami yang berikan rezeki kepada kalian. Kalian yang minta rezeki kepada kami, kata Allah. Kami tidak pernah minta rezeki. Andai kata pun Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, Allah tidak minta balasan. Oh, kamu sudah, Allah berikan nikmat yang banyak, berupa kamu sudah memiliki rumah umpamanya. Tidak ada Allah pun minta balasan. Allah itu pemberi rezeki, kita butuh kepadanya. Tapi dia tidak butuh kepada rezeki. Kenapa? Karena Allah itu Razzaq. Apa itu Razzaq? Maha pemberi rezeki. Kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki padamu.
Wal aqibatu littaqwa. Nahnu narzuquka, kami yang berikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan itu didapatkan bagi orang bertakwa. Hanya saja Allah meminta kita agar kita beribadah kepadanya. Allah tidak minta rezeki pada kita karena Dia Maha Kaya. Akan tapi Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, menyembahnya saja dalam rangka menunaikan hak Allah. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan agar mereka menyembahku. Ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak butuh dari mereka itu rezeki, kata Allah. Wa ma uridu ayyutimun. Aku pula tidak butuh kepada makanan. Innallaha huwar razzaq. Allah tetapkan dirinya bahwa sungguhnya Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maka kalau Maha itu di atas segala-galanya. Semua yang kita terima itu datang dari Allah. Allah yang berikan pada kita. Kita tidak punya apa-apa. Kalau bukan rezeki Allah, tentu niscaya kita teraniaya kita. Kan tapi rezeki Allah itu luas. Allah berikan untuk hamba-hambanya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki pada kalian. Nahnu narzuquk, kami yang memberikan rezeki pada kalian. Ini kata Allah. Jangan takut kita kehilangan rezeki. Karena rezeki itu nikmat dari Allah. Allah yang berikan. Sumber rezeki itu datang dari Allah. Bukan dari bos kita. Bukan dari teman kita. Bukan dari saudara kita. Tapi Allah yang berikan rezeki. Nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki pada kalian. Ini kata Allah. Wal aqibatu littaqwa, kemudian kesudahan itu akan dirasakan oleh orang-orang bertakwa kepada Allah. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kita, akan tapi Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Ini yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepada aku. Ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, enggak. Ibadah itu kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Masalahnya kalau manusia kumpul di muka bumi semuanya, andai kata seluruh manusia kumpul, enggak beriman kepada Allah atau enggak Islam, tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Tidak akan mengurangi kuasaan Allah. Sebaliknya, andai kata manusia ini beriman semuanya, tidak akan menambah kerajaan Allah. Kenapa? Allahu ghaniyun. Allah itu maha kaya. Kita butuh kepada Allah. Kita butuh bantuan Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Ya. Oleh karena itulah kita jaga diri kita dari apa yang akan merusak amal kita dengan mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta pada kamu rezeki, kata Allah. Nahnu narzuquk, kami yang berikan kalian rezeki. Masya-Allah. Jadi jangan cemas kalau kita tidak dapat rezeki. Jangan cemas kalau rezeki kita hilang. Rezeki itu sudah ada tempat-tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki
manusia agar menyembahnya dan beribadah kepadanya. Itu yang Allah minta. Allah nak minta rezeki pada kita. Allah nak minta materi. Tak. Akan tapi yang Allah tuntut dari kita apa? Amal soleh kita, ibadah kita. Itu yang Allah tuntut pada kita. Allah nak minta uang. Tak. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu adalah Maha pemberi rezeki dan Maha kuat. Kemudian Allah menghendaki kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah ciptakan jin manusia itu apa? Agar mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ujung-ujungnya apa? Mentauhidkan Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58, Allah juga katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin manusia illa liya'budun, agar melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Jadi berdasarkan ayat ini jelaslah bahwa tujuan kita ciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya, untuk menghambakan diri kepadanya. Bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk berkembang biak. Allah SWT menghendaki agar engkau menjadi seorang hamba yang mewujudkan segala macam ibadah. Karena dialah adalah Rabb kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rezeki. Apabila seorang manusia memberikan karunia kepadamu, niscaya engkau akan merasa malu jika membangkang. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, tiap hari berbuat baik, pasti kita akan malu kalau kita ini berbuat buruk padanya. Sedangkan kebaikan Allah itu tanpa batas. Kalau ada orang berjasa kepada kita, tiap harinya mantan talua kawak, talu aja lah. Ibu-ibu mungkin ada orang baik, tiap hari hantarkan telur ibu-ibu. Dalam seminggu berturut-turut hantarkan telur, tambah sampai sebulan. Pasti kita akan mengenang kebaikannya. Tak terbalik daging dawa talua liado. Untuk lauk. Ketika mengenangnya dan akan mengingat jasanya yang baru itu. Kalau Allah telur bukan apa-apa, Allah telah memberikan kita nyawa, Allah memberikan kita segala kenikmatan, rezeki, maka wajar kita menyebut namanya, wajar kita menyembahnya, wajar kita beribadah kepadanya. Jika membangkang, jika kita tidak beribadah, sama dengan membangkang padanya. Dan wajib kita yakini bahawa segala kenikmatan itu datang dari Allah. Kan tadi saya katakan bahawa kita asalnya tidak punya apa-apa. Nanti mati pun tidak bawa apa-apa. Wajib kita menyadari bahawa segala nikmat itu datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. An-Nahl ayat 53. Surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidaklah ya nikmat yang kamu terima melainkan datang dari Allah. Summa idza massakumud dur fa ilaihi tuj'arun. Kemudian apabila kemudaratan atau bahaya menimpa kalian, maka kepadanya lah kamu akan kembali. Tempat kembali kita kepada Allah. Tempat kita berpulang kepada Allah.
Makanya ketika kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi, sungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami ini kepadanya akan kembali. Ini doa istirja namanya. Doa yang kita ungkapkan pada orang telah meninggal. Istirja. Oleh karena itu wajib kita perhatikan. Kemudian Allah katakan lagi, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu kepada Allah sebenar-benar jihad. Jangan asal-asalan jihad. Nah, ini ada dalam surat Ali Imran ayat 185. Bukan, Al-Had ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian kepada Allah sebenar-benar berjihad. Wajtabakum, dia yang memuliakan kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidaklah dia menjadikan kamu dalam agama ini dari beban. Millahnya bapak kamu Ibrahim. Tsumma samakum muslimin, kemudian dia menamakan kamu orang Islam. Min qablu, sebelumnya. Wa fi hadza, maka dalam hal ini liyakuna ar-rasul syahida, supaya adanya rasul itu jadi syahid, jadi saksi atas kalian. Wa takunu syuhada, dan agar kalian jadi saksi terhadap manusia. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, berikan zakat. Wa antasimu, berpegang teguhlah billahi, pada Allah. Huwa maulakum, dia adalah wali kalian. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Maka kembali kita kepada hak Allah tadi. Jadi hak Allah ini adalah merupakan hak yang berhubungan dengan akidah yang lurus. Mentauhidkan Allah, beriman kepadanya. Beriman kepada hak ini merupakan amal saleh yang akan membuahkan hasil. Tiangnya adalah rasa cinta dan mengagungkan. Buahnya adalah ikhlas. Ikhlas serta sabar. Dengan melaksanakan kewajiban salat 5 waktu dan dalam sehari akan menghapus dosa-dosa. Meninggikan derajat. Meninggikan derajat dan akan memperbaiki hati serta kondisi orang yang mengerjakannya. Oleh karena itu, hendaklah ibadah ini kita lakukan sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan kita paksakan itu, kalau di luar batas kemampuan kita, jangan. Nanti lelah kita. Makanya Allah katakan, fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kamu. Jadi kalau perintah itu kita laksanakan sesuai dengan kesanggupan kita, kalau larangan kita tinggalkan total. Tidak bisa kita kalau larangan kita tinggalkan sesuai kesanggupan. Contohnya larangan minum khamar, saya tinggalkan separuh aja. Separuh saya lakukan. Tidak. Yang larangan itu wajib kita tinggalkan semuanya. Kalau perintah baru dilaksanakan sesuai dengan kesanggupan. Ini dia. Sebenarnya melaksanakan perintah dengan meninggalkan larangan tadi lebih berat melaksanakan perintah. Kalau larangan kan tidak ada beban. Hanya saja hawa nafsu saja. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmatillah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Contoh nyata dalam salat. Ya. Shalli qa'iman, kata Nabi. Salatlah kamu berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tidak sanggup, fa qa'idan, maka dengan duduk. Fa illam tastati', jika kamu tidak sanggup, fa ala janbin, berbaring.
Ini konsep agama kita. Kalau ada beban yang berat, asal-asalnya yang tidak sanggup kita mikulnya, maka sayang kita menawarkan. Contohnya beban yang berat, salat, tidak bisa kita salat berdiri. Silakan salat tetap ditegakkan, namun dengan duduk. Oh, duduk tidak bisa. Bisa berbaring, tegakkan salat berbaring. Kenapa demikian? Karena Allah menyuruh kita untuk bertakwa sesuai dengan kesanggupan kita. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Salli qa'iman fa in lam tastati', salatlah kamu berdiri jika tidak sanggup, fa qa'idan, duduk jika tidak sanggup maka berbaring. Kewajiban berikutnya contohnya zakat. Zakat tidak wajib kecuali bagi orang yang sudah sampai nisab. Lalu diserahkan zakat itu kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, ibn sabil, musafir, orang yang sedang terlilit hutang. Demikian juga dalam ibadah puasa. Ketika puasa itu terasa berat bagi orang karena sakit atau karena ada musafir, ada keringanan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa indatu min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti dari lain. Masyaallah. Ini bentuk kemudahan. Jadi agama kita itu apa? Agama kita tidak membebankan suatu, melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Jika sudah terbebani sekali, datang rukhsah, datang keringanan. Contoh dalam puasa, karena sakit boleh tidak berpuasa, tapi ganti dari lain ketika sehat. Ketika dalam perjalanan jauh, tidak kuat untuk berpuasa, boleh dia tidak puasa dan ganti dari lain. Orang yang mengganti puasanya dari lain sama dengannya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena baginya mengganti itu adalah mengqadha puasanya. Kemudian haji ke Baitullah, kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Untuk haji, kalau puasa sekali setahun. Bagi orang yang berhalangan, wanita haid tidak ada puasa, wanita hamil tidak puasa. Tapi dia mengganti dari lain. Kalau haji itu Allah perintahkan setiap tahun, tidak sanggup kita melakukannya. Mustahil. Kalau sempat perintah haji itu wajib sekali setahun, mustahil, tidak sanggup kita melakukan. Kalau tiap tahun haji tadi. Alhamdulillah, perintah haji tidak wajib tiap tahun. Tapi kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Nah, ini bayangkan. Kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Haji yang kedua tidak lagi wajib. Haji yang ketiga juga tidak wajib. Ini merupakan apa? Rahmat Allah kepada kita. Allah berikan berbagai macam kemudahan. Itulah dia hak Allah yang paling utama. Adapun selainnya, maka merupakan suatu kewajiban dikenakan adanya sebab tertentu. Ya. Seperti jihad fisabilillah,
menolong orang yang terzalimi, ini bagian dari kebaikan. Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat, lihatlah kewajiban yang mudah untuk dikerjakan. Ini dalam konsep kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, lihat yang paling mudah. Kita itu yang paling mudah kita laksanakan. Jangan paling berat. Yang mudah kita laksanakan. Baru nanti melangkah kepada yang mulai berat, baru yang lebih berat. Jadi hak yang paling utama hak Allah. Sedangkan hak selainnya merupakan satu kewajiban dikarenakan adanya sebab tertentu seperti jihad fisabilillah dan menolong orang yang terzalimi. Lihatlah kewajiban yang mudah untuk dikerjakan ini, akan tapi pahalanya besar pahalanya. Kemudian lihat janji Allah terhadap orang yang melaksanakan kewajiban, yaitu faman zuhziha anin nar, siapa yang dikeluarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faza, sungguh itulah orang yang beruntung. Insyaallah kita masuk ke surga, terhindar dari neraka, itulah orang yang bahagia, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses, itulah orang yang menang. Artinya apa? Visi terbesar kita untuk taat ini adalah dalam rangka meraih surganya Allah. Visi terbesar kita untuk taat kepada Allah lah dalam rangka meraih surga Allah. Bagaimana kata ayat ini? Faman zuhziha anin nar, siapa yang dikeluarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan masukkan ke surga, faqad faza, sungguh itulah orang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah hidup dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Ini Allah katakan kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Oh, menipu apa ya? Iya. Nah, coba kita lihat siapa orang-orang sukses di mata kita. Orang yang rajin ibadahkah? Orang yang melaksanakan perintah Allah kah, atau orang yang kaya, banyak duitnya? Maka di kacamata, dalam pandangan manusia banyak, orang yang sukses itu adalah orang yang paling bagus urusan dunianya. Bukan orang yang paling bagus urusan akhiratnya, tapi orang yang paling bagus urusan dunianya. Itulah orang yang sukses tadi. Tertipu kita. Kita memandang orang sukses itu adalah orang yang terpenuhi kebutuhan dunianya. Padahal tidak. Siapa yang sukses tadi? Orang sukses itu adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, tidak diperbudak oleh dunia. Tahu banyak kita diperbudak oleh dunia kita. Gara-gara kerja kita lupa salat, gara-gara kerja kita ya tidak terus anak, gara-gara kerja kita ibadah terlantar. Gagal. Oleh karena itulah wajib kita meluruskan apa yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya. Apa yang kita cari sebenarnya dalam hidup ini? Kita yang ada di negeri ini mudah kita mendapatkan udara, mendapatkan air, minum. Carilah kenikmatan, kebahagiaan yang Allah ridai, itu yang kita cari. Jalan yang diridai oleh Allah itu yang kita cari. Bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, tunaikan hak Allah dengan mentauhidkannya,
dan menjauhi berbuat syirik. Mentauhidkan Allah merupakan induk dari ibadah. Berbuat syirik induk dari dosa. Masing-masing itu ada induknya. Itu hak yang pertama, hak Allah. Tunaikanlah hak Allah dengan beriman kepadanya, bertauhid kepadanya, menjauhi segala bentuk kesyirikan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan. Ketika kita mampu menjaga hak Allah, Allah akan jaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga hak Allah, menjaga ibadah kepadanya, mentauhidkannya, tidak buat syirik, melaksanakan salat, ya, dengan benar, niscaya Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga urusan dunia kita. Allah akan menjaga kita dari kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah itu bukan Allah dijaga, enggak. Jagalah perintah Allah. Salatnya salat jadlu, jaga salat sesuai tepat waktu. Ya pasti Allah akan menjaga kita. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dikeluarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faza, itulah orang beruntung. Lalu Allah tetapkan tentang kehidupan dunia ini yang menipu ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesenangan dunia, tidak adalah kehidupan dunia tadi, melainkan kesenangan yang menipu. Ditipu kita oleh penampilan orang, padahal dia tidak bertauhid. Kehidupan dunia ini menggoda kita, menyebabkan kita jauh dari ajaran Allah. Jika kita ikuti terus pola dunia ini, dengan demikian sampailah kita baru pada hak yang pertama, yaitu hak Allah. Tunaikanlah hak Allah ini dengan benar. Niscaya Allah akan memberikan hak juga kepada kita. Allah tidak akan sia-siakan pahala kita jika kita mentauhidkannya, beribadah kepadanya. Allah tidak akan sia-siakan. Masuk kita yang kedua, hak Rasulullah. Hak Rasulullah adalah di antara hak yang terbesar. Hak makhluk yang terbesar adalah hak Rasulullah. Di mana kita tidak boleh mendahului hak orang tua kita dari hak Rasulullah. Hak teman kita tidak boleh kita dahulukan daripada hak Rasulullah. Tidak ada hak bagi seorang makhluk pun yang lebih besar daripada hak Rasulullah. Inilah yang Allah nyatakan dalam surat Al-Fat ayat 8-9. Inna arsalnaka, sungguhnya kami mengutusmu, syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, sebagai pemberi berita gembira, wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan. Untuk apa? Litu'minu billahi, agar kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, wa tu'aziruhu, agar kalian mendolongnya, wa tuwakkiruhu, dan menghormatinya.
Wajib kita mendahulukan cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada makhluk lain. Wajib kita mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah di atas cinta kita kepada kedua orang tua kita. Sehingga Nabi mengatakan menafikan iman sampai orang itu mencintai dia. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku ini lebih dicintainya, min walidihi, dari orang tuanya, walidihi, dan anaknya, dan manusia semua. Jadi Nabi itu menafikan iman seorang. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anaknya, dan manusia semuanya. Jadi perintah Nabi lebih kita dahulukan daripada perintah makhluk lain. Ini sebagai bukti keimanan kita kepada Nabi kita. Wajib kita muliakan Nabi ketika beliau masih hidup atau ketika beliau sudah meninggal. Bagaimana memuliakan Nabi setelah meninggal? Memuliakan Nabi setelah meninggal dengan memuliakan sunnahnya dan syariatnya yang lurus. Siapa yang melihat bagaimana pada para sahabat memuliakan dan mengagungkan Nabi, maka dia akan tahu bagaimana hebatnya generasi dahulu tadi. Mereka menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud berkata kepada kaum Quraisy ketika mereka mengutusnya untuk bermusyawarah dengan Nabi. Itu pada Sulhul Hudaybiyah. Dia berkata, aku sudah mendatangi para penguasa. Ini kata Urwah bin Zubair. Aku sudah mendatangi para penguasa, yaitu Kisra di Persia dan Kaisar di Romawi. Aku sudah mendatangi penguasa tadi, Kisra di Persia dan Kaisar di Romawi. Aku sudah mendatanginya. Dan juga aku sudah mendatangi An-Najasi di Habasyah. Lalu kata Urwah bin Zubair, aku tidak pernah melihat seorang pun yang diagungkan oleh para sahabatnya sebagaimana para sahabat Muhammad mengagungkan Nabi mereka. Ini kata Urwah bin Zubair. Aku sudah diutus ke negeri-negeri kafir, ya, bermusyawarah, ya, ke Kisra di Persia, kemudian ke raja lainnya, Kisra di Persia dan Kaisar di Romawi, dan Najasi di Habasyah. Aku tidak pernah melihat, kata Urwah bin Zubair, seorang yang diagungkan seperti sahabat Nabi mengagungkan Rasulullah. Nampak kekaguman Urwah bin Zubair tadi ketika dia melihat sahabat-sahabat Nabi mengagungkan Nabi. Apa contohnya sahabat Nabi itu mengagungkan? Ketika Nabi berwudu, sahabat-sahabat segera juga untuk berwudu. Bahkan mereka, sahabat-sahabat itu berebut untuk mengambil sisa wudu Nabi. Ketika Nabi berbicara, maka semua sahabat menahan suaranya. Tidak ada yang bicara satupun. Ini merupakan kemuliaan yang diberikan Nabi. Betul-betul Nabi itu dipatuhi oleh umatnya. Tidak sebagaimana orang-orang kufar. Demikianlah mereka dahulu mengagungkan beliau bersama dengan apa yang Allah berikan. Begitulah para sahabat mengagungkan Nabi. Nah, di antara hak-hak Nabi adalah mempercayai apa yang beliau beritakan.
tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan, apa yang diberitakan Nabi wajib untuk dibenarkan. Orang-orang kafir memang itu yang menyebabkan orang-orang kafir itu mengingkari Nabi adalah karena Nabi itu mengajak kepada tauhid. Satu ketika Nabi berdiri di Bukit Safa, lalu Nabi sampaikan, "Ayyuhan nas, hai sekalian manusia, bagaimana kalau sekiranya bukit ini diserang oleh orang, apakah kamu percaya kepadaku?" Apa jawabannya? Iya. Lalu Nabi katakan, bagaimana kalau ada orang mengajak kepadamu untuk bertauhid, menyembah Allah saja, apakah kamu percaya? Giliran untuk mengajak tauhid, maka barulah mereka mengingkari. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab ketika itu menunjuk tangan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami?" Jadi kalau masalah-masalah amanah-amanah kepercayaan, orang Arab itu percaya kepada Nabi. Tapi giliran mentauhidkan Allah, maka orang-orang kufar mulai membenci Nabi. Kalau mengajak kepada beriman, mengajak kepada bertauhid. Bukankah Ashabul Ukhdud itu, cerita Ashabul Ukhdud tadi, kenapa mereka dimasukkan ke dalam parit semuanya Ashabul Ukhdud tadi? Satu aja, karena mereka beriman kepada Allah. Oleh karena itu para ummahat akan datang cobaan ketika mentauhidkan Allah dengan benar. Tak boleh datang ke dukun, tak boleh datang ke tukang tenung. Kenapa? Karena benar-benar mentauhidkan Allah. Tidak percaya kepada tukang tenung, tidak percaya kepada dukun. Keimanan, tauhid akan menyebabkan kita tenang, tentram. Di antara hak-hak Nabi adalah melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau tadi membenarkan apa yang diberitakan, kalau ini melaksanakan yang diperintahkan. Ta'atuhu fima amar. Apapun yang diperintahkan Nabi dalam hadisnya, dalam sunnahnya, kita berusaha untuk mentaatinya. Berikutnya adalah tentang hak Nabi menjauhi apa yang beliau larang. Menjauhi apa yang beliau larang. Ijtinabu manaha anhu wa zajar. Dilarang berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya atau mahramnya. Wajib kita jauhi. Ijtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan apa yang dicegah. Kemudian melaksanakan syariat, di antara hak Nabi wajib kita melaksanakan syariat. Sebagai syariat yang sempurna. Di antara hak Nabi tidak mendahulukan syariat dan peraturan apapun di atas syariat Allah, di atas syariatnya. Apabila ada peraturan-peraturan yang dibuat manusia bertentangan dengan hadis Nabi, maka hadis Nabi kita dahulukan. Apabila ada perkataan seorang doktor atau profesor bertentang dengan hadis Nabi kita dahulukan. Apa kata Imam Malik? Kullu kalami yu'khadu wa yutraku. Setiap perkataan bisa diambil, bisa ditolak, kecuali yang punya kuburan ini. Siapa itu? Maksud Imam Malik. Setiap perkataan bisa diambil dan tolak, yang punya kuburan ini, siapa maksudnya? Adalah Rasulullah.
Nah, sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita wajib untuk ikut Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, ini. Aku ini siapa? Nabi. Jadi sebagai bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi, mencontoh Nabi, mentauladani Nabi. Tidak benar orang mengatakan cinta kepada Nabi sementara dalam praktek kesehariannya mereka tidak ikut Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka wajib kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi kita. Itu yang dikatakan cinta tadi. In kuntum tuhibbunallah. Lalu apa yang Allah berikan pada orang mencintai Allah tadi, mencintai Nabi, mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai kita, Masya Allah, segala apa yang kita minta akan Allah kabulkan. Raihlah apa yang dicintai oleh Allah dan reda oleh Allah dalam hidup ini. Bukan reda manusia. Kalau reda manusia kita cari tidak akan habis-habisnya. Hari ini dia senang, besok marah, besok senang lagi, besok marah lagi. Itulah reda manusia. Tapi yang kita cari itu wajib adalah keridaan Allah yang kita cari. Keridaan yang tidak akan pernah putus-putusnya. Itu ridanya Allah. Nah, di antara hak Nabi yang wajib kita tunaikan, membela syariatnya. Membela syariatnya. Kalau ada orang mengejek sunnah, kita sampaikan itu sunnah. Atau ada orang mengejek orang yang berjenggot, umpamanya. Jenggot itu sama dengan kambing. Apa usaha kita? Tentu kita mengadakan pembelaan kepada sunnah tadi. Saya kita mengatakan bahwa perbuatan ini tidak ada sunnah Nabi. Yang saya ikuti yang diikuti oleh Nabi. Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa kalian. Jadi kita bela. Bukti kita cinta kepada Nabi itu ada pembelaan kita kepada syariat Nabi. Kalau ada orang membela, kalau ada orang yang mencemoohkan akhwat bercadar umpamanya. Tanyakan kayaknya mana rancak orang bercadar atau orang batu lanjang. Orang nampakkan aurat atau orang pakai baju you can see. Kalau rancak orang pakai baju you can see ternyata adalah tabaliak. Pembelaan. Bukti cinta kepada Nabi. Membela sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita belum mampu untuk membela, karena ilmu kita terbatas, maka kita diam saja atau kita sampaikan kepada orang lebih berilmu dari kita, agar dia melakukan pembelaan kepada sunnah Nabi tadi. Maka di sinilah kita harus punya ilmu. Harus ada argumentasi kita, hujah kita. Subhat-subhat yang muncul wajib kita pertahankan. Kecintaan kita kepada Nabi, cinta yang tidak akan pernah putus-putus. Nabi itu adalah yang paling sayang kepada umatnya. Sampai ketika beliau
ya telah meninggal. Di akhirat nanti beliau selalu ingat umatku, umatku. Kepedulian Nabi kepada umatnya sangat tinggi. Nabi tidak menginginkan umatnya ini kecewa dan dalam kebinasaan. Di antara tanda cinta kita kepada Nabi, menunaikan hak Nabi, menjadikan Nabi itu tauladan kita dan contoh kita. Kita mentauladani Nabi, mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh dalam bagaimana Nabi itu berakidah, ya, mentauhidkan Allah, menjauh segala bentuk kesyirikan. Akidah Nabi, akidah para salaf, meyakini Allah itu di aras. Laisa kamitslihi, tidak menyerupai makhluk. Wa huwa samiul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Menjadikan Nabi sebagai uswah, menimbulkan kecintaan. Kelak nanti orang-orang yang mencintai suatu akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Nabi, kelak kita akan berkumpul dengan Nabi. Al-mar'u ma'aman ahba ilaih. Seseorang itu kelak akan berkumpul bersama orang yang ia cintai. Kalau yang kita cintai itu adalah Rasulullah, sahabat-sahabatnya, maka insya Allah Ta'ala kita akan berkumpul dengannya. Kalau seseorang mencintai penyanyi, mencintai bintang filem, selebritis, kelak mereka akan berkumpul dengan mereka. Maka cintailah Rasulullah SAW. Cinta yang akan mendatangkan ketentraman, kebahagiaan. Dan jika musuh menyerang kita dengan senjata fisik, maka kita dalam menghadapinya dengan hal yang serupa juga. Kalau nanti ada musuh-musuh Rasulullah SAW menyerang kita dengan fisik, maka kita juga harus menghadapi dengan fisik pula. Mustahil seorang mukmin yang mendengar salian Nabi atau pribadi Nabi dihujat, namun dia akan mendiamkan. Kalau Nabi dihujat, ya, mustahil kalau dia ada cinta Nabi, dia membiarkan Nabi itu dihujat. Bukti cinta kepada Nabi itu kita mengadakan pembelaan kepada Nabi, pada dirinya, statusnya sebagai seorang Rasul. Al-mar'u ma'aman ahba ilaih. Kelak seorang itu nanti akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Oleh karena itu, tanamkanlah kepada diri kita, pada generasi kita, anak-anak kita, ya, cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang cinta kepada Rasulullah tentu dia akan mengikuti Rasulullah. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan ikut pada apa yang dicintainya. Atau kalau ada orang mencintai pemain sepak bola, ikut. Kadang-kadang kalau dia manggung, dia ikut juga naik ke pentas, berfoto dengannya, beli bajunya, beli gambarnya. Bercinta kepada Rasulullah tidak demikian. Sunnah-sunnahnya diikuti, dibela, ditaati, ya, dibenarkan. Maka insyaAllah Ta'ala, kalau kita betul-betul kita mencintai Allah dan Rasulnya, memberikan hak Allah dan Rasulnya dengan benar, maka insyaAllah Allah pun akan memberikan, ya,
akan menjaga kita, menolong kita, membantu kita. Hidup kita pun akan baik ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan beliau sebagai tauladan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya ada pertanyaan, kita masuk soal jawab.